Hai, halo adik-adik, apa kabarnya nih? Udah hari Minggu aja ya. Mari mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah sekolah Minggu GJKI Maguwoharjo. Papa, Mama, dan Kakak bisa menemani adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah Minggu loh. Mari kita bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan cerita bersama-sama. Datang kepada Tuhan dengan sikap yang baik ya. Selamat beribadah adik-adik. Hai adik-adik, hari ini Kananda akan mimpin dalam doa untuk sekolah minggu hari ini. Jangan lupa lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami kembali untuk beribadah sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, walaupun ibadah sekolah minggu hari ini masih belum bisa bertatap muka Tuhan, tapi kami akan selalu setia, selalu memuliakan nama-Mu, dan kami akan terus semangat untuk mendengarkan firman-firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Di suatu hutan hiduplah seekor kelinci. Sambil berkeliling seharian, kerjanya hanya melompat-lompat dan mengagumi dirinya. Dia suka membicarakan betapa cepat dirinya dibandingkan hewan-hewan lain. Akulah hewan tercepat di hutan ini. Apa ada yang mau balapan denganku? Dia memang berlari cepat dengan kaki besarnya. Hewan-hewan lain tidak suka dengan kesombongannya. Singkatnya, mereka tak pernah memenangkan balapan. Ya, aku menang lagi. Kenapa? Karena aku cepat. Kemanapun dia pergi, kelinci akan berkata, "Aku sangat cepat, tak akan ada yang bisa mengalahkanku." Kata-katanya mulai mengusik semua hewan di hutan. Oke, dia mungkin yang tercepat, tetapi fakta dia mengatakan dan memamerkannya tidaklah pantas. Seseorang harus memberi dia pelajaran untuk menyadarkannya. Semua pembicaraan antar hewan di hutan itu sampai kepada kura-kura. Kura-kura berjalan sangat lambat. Butuh seharian baginya untuk menempuh jarak yang dapat dicapai kelinci dalam waktu 1 menit. Kura-kura berharap dia bisa berpapasan dengan kelinci suatu hari. Dia pergi kepada hewan lainnya dan memberitahu mereka bahwa dia ingin balapan dengan kelinci. Kau ingin balapan dengannya? Bahkan hewan tercepat pun tak bisa mengalahkan kelinci. Apalagi kau. Serahkan saja kepadaku. Kura-kura pergi mendekati kelinci. Selamat siang, kelinci. Aku sudah mencarimu. Kelinci bertanya dengan penasaran. Memangnya kenapa kau mencariku? Kudengar kau adalah hewan tercepat di hutan. Tepatnya kaulah yang berpikir begitu. Tetapi biar lebih pasti aku ingin balapan denganmu. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Begitu kura-kura selesai bicara, kelinci mulai tertawa sangat keras sehingga semua hewan lain di hutan mendengarnya. Kau lawan aku. Kau bercanda. Tak mungkin kau bisa mengalahkanku. Saat kau selesai 1 langkah, aku sudah melewati garis akhir. Kita tidak akan pernah tahu jika kita tidak balapan. Oke, kalau gitu bersiaplah. Kita balapan besok pagi. Ketika kura-kura mulai berjalan pergi, kelinci melanjutkan tertawa. Pagi berikutnya, hewan-hewan tiba di tempat balapan. Mereka melihat kura-kura sudah menunggu di garis awal, siap untuk berlari. Kura-kura tersenyum dengan percaya diri. Tolong beritahu aku bagaimana kau akan mengalahkan kelinci. Jika dia sangat sombong dan tukang pamer seperti yang kalian katakan, maka balapan ini tidak akan sulit. Tak lama kemudian, sambil memegang wortel dengan gaya angkuh,
kelinci tiba di tempat balapan. Ayo kita balapan dan menyelesaikan ini. Aku belum sarapan. Setelah menyelesaikan persiapan terakhir, mereka tiba di garis awal. Yang pertama tiba di garis merah di ujung hutan akan menang. Dengan aba-aba dari tikus mondok, balapan dimulai. Seperti anak panah, kelinci melesat dengan cepat. Sebaliknya kura-kura mulai berjalan dengan lambat. Wow, kelinci sudah tak kelihatan lagi. Hewan-hewan yang menyaksikan balapan berpikir bahwa kura-kura akan kalah. Setelah berlari sebentar, kelinci berhenti dan melihat ke belakang. Tak terlihat ada yang mengejar. Kalau dilihat, kura-kura akan mencapai garis akhir di malam hari. Aku lebih baik duduk dan menghabiskan wortelku. Kelinci menyelesaikan memakan wortelnya. Melihat ke jalan, dari kejauhan dia melihat kura-kura mendekat. Sambil menyeringai, dia berdiri dan melanjutkan berlari. Kelinci hampir mencapai garis akhir. Aku mengantuk setelah sarapan. Sebaiknya aku duduk di bawah pohon ini dan tidur siang. Karena yakin menang balapan, kelinci menepi untuk tidur. Kura-kura terus berjalan sangat lambat, tetapi dengan penuh percaya diri. Akhirnya dia tiba di samping kelinci. Dia melihat kelinci tidur nyenyak. Tanpa berhenti, dia terus berjalan. Tak lama kemudian, kelinci terbangun. Saat melihat ke jalan dan dia tidak melihat kura-kura, Kura-kura tak terlihat. Mungkin dia tidak ingin balapan lagi. Hahaha, aku sebaiknya menyelesaikan balapanku sekarang. ketika kelinci berjalan lambat menuju garis akhir, apa yang dia lihat? Kura-kura telah melewatinya. Bahkan, dia hampir tiba di garis akhir. Dengan mengerahkan segenap energinya, dia mencoba melewati kura-kura. Tetapi kura-kura sudah tiba di garis akhir. Beberapa hewan yang menunggu di garis akhir terlihat sangat senang. Semua hewan melemparkan kura-kura ke udara dengan penuh sukacita. Sementara kelinci berdiri di pojok dengan sangat sedih. Kura-kura, pemenang balapan, berjalan ke arah kelinci. Tuan kelinci, yang penting itu konsisten dalam melakukan segala sesuatu. Kesombongan itu merupakan kelemahan. Aku mengalahkanmu bukan karena aku lebih cepat, tetapi aku lebih bijak dan melakukan segala sesuatu dengan serius. Kau benar, mulai sekarang aku akan berhenti sombong bahwa aku hewan yang paling cepat. Aku harus kembali sekarang, rumahku sangat jauh. Kura-kura tersenyum dan melanjutkan perjalanannya. Kelinci mendapat pelajaran berharga dan menyadari kesalahannya. Setelah saat itu, dia tak pernah menyombongkan diri ataupun balapan lagi. Halo adik-adik. Nah, tadi adik-adik sudah melihat dan mendengarkan cerita tentang si kelinci dan kura-kura. Nah, coba kakak mau tahu nih, gimana pendapat adik-adik tentang cerita tadi? Coba adik-adik tulis di kolom komentar ya, supaya nanti kakak-kakak bisa melihat nih
komentar atau pendapat dari adik-adik mengenai cerita yang sudah tadi kalian dengarkan. Oke, nah tadi ada sosok kelinci dan kura-kura. Kelinci ini sosok yang sangat sombong. Dia merasa bahwa dia paling hebat di hutan tersebut. Tidak ada binatang lain yang mampu mengalahkannya. Tetapi kura-kura yang jalannya lambat, ia menantang kelinci untuk berlomba. Dan pada akhirnya kura-kuralah yang menang. Nah, apa sebabnya adik-adik? Kenapa kura-kura jalannya lambat tapi kok bisa menang sih, Kak? Karena kura-kura konsisten. Kura-kura tidaklah sombong. Saat berlomba, kura-kura tidak berhenti untuk makan ataupun tidur seperti kelinci. Ia terus berjalan. Bayangkan kalau kura-kura juga melakukan yang dilakukan kelinci. Pastilah ia tidak akan sampai ke garis finish terlebih dahulu adik-adik. Nah, tapi kura-kura percaya pada dirinya. Ia melakukan semua yang ia bisa sekuat tenaganya. Ia terus berjalan melewati kelinci dan tiba di garis akhir. Setelah melihat itu, kelinci merasa menyesal. Dan ia sadar bahwa kesombongan dirinya tidak ada artinya sama sekali. Kura-kura pun, jikalau kura-kura kalah, kakak percaya bahwa kura-kura juga tidak akan sedih. Karena apa? Ia telah melakukan yang terbaik. Begitu pula dengan kita adik-adik. Seperti apa kita, Kak? Sebelumnya kakak mau tanya nih, adik-adik pernah nggak ikut suatu perlombaan? Misal di kampung adik-adik itu ada peringatan hari kemerdekaan. Nah, pasti adik-adik ikutan dong, lomba pecah air, lomba makan kerupuk, lomba memasukkan paku ke dalam botol, ataupun lomba menyalurkan kelereng dengan sendok. Nah, tujuan adik-adik apa sih ikut lomba? Biar menang dong, Kak. Biar dapat hadiah dong, Kak. Biar nanti dipanggil waktu pengumuman. Nah, adik-adik, janganlah sedih kalau semisal dalam perlombaan kita belum menjadi juara. Yang terpenting apa? Yang terpenting lakukan dengan konsisten. Lakukan yang terbaik yang bisa dilakukan oleh adik-adik, seperti kura-kura tadi. Ia hanya melakukan apa yang sudah menjadi tekadnya kura-kura ini. Dia bertekad untuk berjalan. Dan menang itu adalah bonusnya, karena ia tidak sombong. Begitu pula ya adik-adik, janganlah sombong. Kalau semisal kita sudah pernah menang, menjadi juara, jangan sombong. Mungkin suatu hari nanti teman kita yang akan menjadi juara. Yuk, sekarang kakak ajak adik-adik untuk melihat dari firman Tuhan di Roma 8 ayat 37 sampai 39. Ambil Alkitab yuk adik-adik. Oke, kakak akan bacakan ya. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah,
ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi adik-adik, kalaupun dalam perlombaan kita tidak menang ataupun kita merasa kecewa, ayat 37 berkata bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita ini sudah lebih dari para pemenang. Pemenang lomba, pemenang kejuaraan-kejuaraan. Apapun itu adik-adik, kita ini sudah menang. Bahkan lebih dari mereka. Karena apa? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita adik-adik. Tuhan Yesus sayang sama kita. Jadi mulai sekarang, kalau adik-adik mengikuti perlombaan, adik-adik menang maupun kalah, adik-adik bisa berkata, aku lebih dari pemenang. Yuk bersama-sama dengan kakak. Ini adalah tema kita hari ini ya adik-adik. Adik-adik ucapkan, aku lebih dari pemenang. Sambil nanti gerakannya, aku lebih dari pemenang. Yuk, kakak hitung. 1, 2, 3. Aku lebih dari pemenang. Semangat ya adik-adik. Sampai jumpa lagi. Nah, gimana nih adik-adik sekolah minggu hari ini? Seru nggak? Pastinya seru lah ya. Walaupun masih dilakuin secara online, masih belum bisa bertemu langsung sama adik-adik. Adik-adik jangan bersedih ya. Tetap semangat, tetap memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, sepertinya Kak Nanda sama kakak-kakak sekolah minggu lainnya mau pamitan nih adik-adik. Tapi adik-adik jangan bersedih ya. Minggu depan kita akan kembali di Sekolah Minggu GCKI Maguwoharjo. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa di Sekolah Minggu depan ya adik-adik. Jangan lupa subscribe channel kita ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.